Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fatoni dengan NIM 856594674, mahasiswa UT kelas 3B. Kali ini saya akan memaparkan atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di persoalan pada tugas tutorial 3 mata kuliah HATAP. Untuk yang pertama, identifikasi permasalahan yang saya ambil berupa ada 4. Yang pertama, Pak Suparmin tidak menggunakan media belajar. Selain itu, topik yang tidak dikaitkan dengan kehadiran siswa sehari-hari. Yang ketiga, penjelasan materi terlalu klasik. Dan yang keempat, tidak adanya tanya jawab sehingga kegiatan ini berlangsung secara monoton. Selanjutnya, penyebab masalah dari kasus Pak Suparmin yaitu Pak Suparmin tidak menggunakan media yang sesuai dengan keadaan siswa. Selanjutnya, untuk permasalahan atau penyebab masalah dari kasus Pak Suparmin yaitu ada beberapa. Yang pertama, Pak Suparmin tidak menggunakan media belajar atau media ajar yang tepat. Karena mengingat di sini dengan tema hutan homogen dan hutan heterogen, seharusnya Pak Suparmin mampu menggunakan media belajar, yang mana media belajar sendiri bisa diambil dari lingkungan sehari-hari siswa. Karena mengingat siswa sendiri tinggalnya di daerah pegunungan yang seharusnya siswa mampu untuk mengidentifikasi mungkin dengan bahasa yang berbeda. Yang kedua, Pak Suparmin tidak melakukan pengaitan atau persepsi kegiatan awal dengan pembelajaran sehari dengan pembelajaran sebelumnya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau yang pengalaman siswa. Topik yang ditampilkan Pak Suparmin juga tentang hutan heterogen dan homogen itu terlalu literate atau textbook, sehingga siswa sendiri kebingungan karena bahasa apa yang disampaikan melalui buku dengan apa yang diketahui secara umum dan secara personal mereka itu berbeda-beda. Karena di daerah pegunungan sendiri mungkin dengan bahasa bukunya beda. Selanjutnya, Pak Suparmin menjelaskan materi terlalu klasik atau terlalu monoton, yang dia anggap antara siswa pada umumnya dengan siswa yang di daerah pegunungan itu dianggapnya sama. Padahal di sini Pak Suparmin harus identifikasi dulu permasalahan apa aja yang didapat dia. Yaitu bedanya cara belajar, iklim belajar, letak geografis itu sangat mempengaruhi dari pola pikir dan pola belajar dari masing-masing siswa. Selanjutnya, tidak ada tanya jawab antara siswa dan guru, atau di sini fokus hanya pada guru. Tidak aktifnya siswa sehingga menyebabkan siswa sendiri juga kemungkinan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Hanya saja Pak Suparmin tidak memberikan kesempatan. Hal ini juga menjadi hambatan siswa untuk mengerti dalam pembelajaran. Jika saja siswa diaktifkan, dilibatkan dalam pemikiran atau dalam proses pembelajaran, ya kemungkinan siswa akan lebih paham dan lebih mengerti. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, masalah media. Pak Suparmin harusnya bisa dapat menggunakan media seperti media gambar atau media barang yang ada, media nyata, misalnya masalah pohon, masalah jenis-jenis pohon. Pak Suparmin bisa membawa contoh batangnya atau contoh rantingnya ke depan siswa, atau siswa sendiri yang membawa contoh-contoh perbedaan pohon-pohon, dan Pak Suparmin yang mengidentifikasi ini jenis apa dan ini jenis apa. Selanjutnya, mengajak siswa untuk mengenali lingkungannya sendiri, yang mana siswa justru harusnya lebih paham masalah lingkungan dia kan, karena ini lingkungan pegunungan. Seharusnya siswa lebih paham masalah lingkungan itu. Pak Suparmin tinggal mengarahkan dan
mengidentifikasi jenis-jenisnya apa aja. Jadi siswa bisa paham dengan mudah. Selanjutnya, Pak Suparmin juga bisa menggunakan metode-metode lain seperti metode demonstrasi atau diskusi yang bisa mengaktifkan siswa. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif, yaitu dengan forum tanya jawab ataupun diskusi antar kelompok, atau bisa juga menanyakan secara langsung kepada gurunya dengan membawa bahan-bahan ini jenis apa, ini jenis apa. Langkah-langkah pemecahan masalah. Karena ini di daerah pegunungan, di daerah yang sebenarnya dipahami siswa, tapi karena gurunya kemungkinan bukan berasal dari situ, seharusnya siswa ini yang bisa kita arahkan dibanding gurunya. Yang bisa kita pakai itu pendekatan lingkungan, di mana guru membebaskan siswa untuk belajar dari lingkungannya. Metode yang bisa dipakai itu metode diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab tentunya. Yang pertama yaitu sebelum pembelajaran berlangsung, guru harus sudah mempersiapkan strateginya, yaitu misalnya memberikan lembar kerja LKPD kepada siswanya, apa saja yang mereka lakukan nanti di lingkungan, tahap-tahapannya apa aja, terus pengelompokan jenis barangnya apa saja, sehingga nanti mampu membuat siswa termotivasi untuk mencari data-data informasi yang ada di lingkungannya. Mereka bisa menganalisisnya, mengolah datanya sendiri, dan guru tinggal meluruskan saja. Hal ini tentu berkaitan dengan pengalaman dari siswanya yang dibantu dengan pengalaman oleh gurunya juga. Karena siswa jika tidak dibimbing, maka akan amburadul pembelajarannya. Karena ini tentunya pembelajaran berbasis dari pendekatan lingkungan. Selain itu, melalui LKPD yang sistematis, selanjutnya bisa juga siswa diminta untuk mencari definisinya sendiri. Misalnya, hutan heterogen itu apa aja? Contohnya. Nah, di situ pasti terdapat beberapa pembeda antara kalimat atau kata nama bendanya yang sesuai dengan buku ataupun yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Nah, disitulah fungsi guru untuk mendefinisikannya menjadi satu. Apa-apa saja jenis heterogen dan apa saja jenis homogen. Selanjutnya siswa bisa menyiapkan alat-alat atau bahan-bahan yang sesuai dengan keadaan siswa atau sesuai dengan keadaan siswa tersebut. Jangan sampai guru memberatkan sesuatu tugas atau sesuatu media yang ingin dicari, tapi barangnya nggak ada di situ. Karena ini pendekatan lingkungan. Contohnya aja harus ngeprint sana sini, itu lebih baik jangan dipakai. Lebih baik bawa sesuatu yang nampak atau sesuatu yang nyata. Misalnya ranting ini, jenis bunga ini, jenis buah ini, termasuk kategori yang mana. Kan siswa bisa mencarinya di hutan nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai masalah yang dihadapi Pak Suparmin. Sekali lagi, dalam masalah pembelajaran, kita harus mengetahui situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Tidak semua strategi itu bisa dipakai dalam suatu situasi yang sama. Strategi dan metode dan model itu bisa dipakai dengan yang sesuai pula dengan tempat, kondisi, dan situasi peserta didiknya. Nah, mungkin seperti itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberi manfaat buat saya. Paparan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.